Assalamualaikum Mbak, hari ini kita akan coba untuk trading scalpingan lagi Mbak ya. Kali ini kita akan trading di marketnya XAU. Dan kita cek ya, kita akan sedikit untuk top down analisis. Meskipun nanti kita tradingnya itu hanya trading copet-copet ya, tapi setidaknya kita tahu bias marketnya pada eksternalnya itu seperti apa. Di sini kalau simbol scalping pakai H1 sebagai eksternal market structure-nya ya. Di sini Simbah mengandalkan momentum candle saja, dan kita lihat bahwa pergerakan pada candle yang terbentuk 1 jam ya itu mengalami kondisi penurunan alias koreksi turun. Dan di sini juga ada namanya area penting yang saat ini market sedang masuk ke dalam zona tersebut. Di sini kita bisa memanfaatkan celah ya dari pergerakan momentum ini. Kita turunin dulu di M15, kita coba cek-cek ya. Di sini ada area penting. Nah, di sini ada area penting yang market itu pergerakannya menuju pada area tersebut. Lalu di bawah sini juga ada area penting, Mbak. Area penting di mana pergerakannya itu sudah membentuk engulfing ya. Jadi di sini bisa menjadi acuan entry kita nantinya, dan di sini kita akan coba untuk sell posisi karena dia sudah masuk kepada area zone tersebut, dan di sini ada engulfing yang kebentuk juga. Dan jikalau nanti market ini ternyata kejebol, maka kita bisa switching buy jika momentum tersebut memungkinkan. Jadi kita akan ambil sell posisi dulu. Nah, dengan target TP kita itu pada area penting yang di bawah sini, Mbak. Karena analisa Mbak ya, market itu akan mengambil order pada area sini dulu ya, mengejar order pada area sini dulu untuk melihat nanti potensi pada market ini ada respon apa enggak pada area pentingnya. Kalau ada respon ya ada potensi untuk dia lanjut continuation. Jika enggak ada jika ternyata responnya kurang mumpuni dan market atau area penting ini kejebol, maka ada potensi untuk dia turun mengambil liquidity pada area sini, Mbak. Jadi konsep trading momentum candle atau scalping cepat seperti ini itu bisa memanfaatkan celah saat terjadinya bullish momentum ataupun bearish momentum ya. Bisa juga memanfaatkan reboundnya atau celah untuk penurunannya ataupun pembalikan arahnya. Di sini Simba memanfaatkan pola pembalikannya karena dia sudah masuk pada area zona pentingnya. Kita cek di M15, dia sudah masuk pada area penting ya, yang Simbah kotakin ini. Saat dia masuk ya, harapan Simbah ya, kalau melihat dari pergerakan market dia akan mantul terlebih dahulu ya, apalagi di sini dia sudah membuat namanya breakout structure. Jadi ada potensi dia turun, naik, turun, masuk ke area order block, lalu dia akan mengalami penurunan kembali karena ini merupakan area OB, Mbak ya, merupakan area order block pada M15. Jika turun di M5 ini bisa lebih enak lagi ya, dia turun, naik, turun, membuat breakout structure, dia naik masuk ke area bos. Nah, ada potensi untuk dia turun ke sini ya, ke area penting atau ke area liquidity. Dan jika area penting ini nanti keambil ke break ya, maka ada potensi untuk dia continuous naik lagi. Kalau ini ke break, maka kita bisa tunggu ke area penting yang di sebelah sini, Mbak ya, untuk menunggu penurunannya ya, masuk ke area zone ini sebelum dia melanjutkan kenaikannya, Mbak ya. Oke, jadi hanya seperti itu saja untuk set trading Simba. Set trading Simba itu nggak terlalu muluk-muluk, Mbak ya, apalagi kalau hanya scalpingan saja. Analisa kita juga nggak terlalu melebar jauh kemana-mana. Intinya kita analisa sesuai dengan plan trading kita. Jika trend trading kita itu hanya untuk scalpingan saja, cukup analisa dia satu lalu lompat ke M5, misalkan kita mau entry ya, atau bisa juga turunin ke M15 untuk menandai zonanya, M5 untuk eksekusi entry-nya. Cuman paling enak ya dari A1 ke M5 sih untuk mencari konfirmasinya. Yang penting kita sudah menandai di mana area pentingnya, kita melihat momentum candlenya itu kemana pergerakannya, baru kita eksekusi buy ataupun sell-nya.
Karena di H1 kita sudah jelas ya melihat momentumnya itu bearish ya, bearish dan sudah masuk pada area penting. Lalu jika kita turunin di M15, di sini dia membentuk pola yang namanya apa ya? Dia turun ya, dia turun naik, lalu dia turun lagi membuat bos. Di sini terjadi area order block dan market itu dia naik lagi, Mbak. Naik membentuk engulfing, alias kalau dia sudah membentuk engulfing seperti ini, dia menyisakan area penting di sini ya. Menyisakan area penting. Saat dia naik engulfing kebentuk, dia naik masuk ke dalam area order block. Itu jika area ini respon ya, respon nggak sanggup ke break, maka ada potensi dia turun mengejar area order block yang terbentuk saat terjadinya engulfing. Nah, paham ya Mbah ya? Makanya Simbah di sini berani entry sell dengan target TP maksimal pada area yang Simbah kotain ini. Sini. Itu maksimalnya. Minimalnya ya tergantung target apa namanya risk and reward sampean ya. Di sini minimal pakai 1:1, maksimalnya ya terserah sampean, tapi kalau bisa ya 1:1 atau 1:2, karena kalau scalpingan kayak gini kita beda ya, beda kayak kita swing dengan SLTP-nya itu pipnya itu agak jauh karena kita ngambil pipnya pendek-pendek, jadi SLTP-nya pun mengikuti, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, yang penting kita konsisten saja Mbak ya. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini kita sudah mulai running profit ya. Kita TP di $50 saja Mbak ya, karena udah cukup untuk beli sego pecel ya. Kalau sudah $50 maka kita akan close posisi saja. Ini hanya analoginya seperti ini saja, dan kalau mau nunggu ya monggo, cuman di sini Simbah karena resikonya di 50 ya, maka Simbah akan TP di 50 juga ya, biar cepet, karena Simbah nggak suka nunggu terlalu lama. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi konsep trading scalping seperti ini atau momentum candle seperti ini menurut Simbah cukup worth it sih ya, jika sampai sudah paham planningnya. Jadi enaknya itu kita nggak terlalu lama mantengin di market, kita jarang-jarang lihat market, sekalinya ada momentum kita eksekusi. Kalau udah dapet gimana Mbah? Ya udah, tinggalin HP-nya, kita cari kegiatan lain, atau kita juga bisa apa namanya, jalan-jalan atau bermain bersama anak. Intinya kita tidak mantengin market terus menerus Mbak. Kalau udah dapet target ya udah close posisi, nanti 1 jam 2 jam atau berapa jam kemudian kita coba cek market lagi, jika ada momen kita masuk, nggak ada momen ya kita tinggalin. Oke, ini market sudah dapat nih Mbak, kita akan close posisi ya, sudah dapat $60. Oke, selesai. Jadi konsep trading Simbah itu hanya seperti ini saja ya. Ini sudah cukup buat beli sego pecel, alhamdulillah. Jadi semoga teman-teman paham dan bisa menjadi ilmu baru ya, khususnya untuk teman-teman yang baru belajar masuk ke dunia forex. Salam dari saya, Simbah Info.